saya Nabil Fayat Al-Mubarak, kelas 7D. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula annallah wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahmatullah alaikum. Kita hidup di zaman yang semakin maju, zaman modern, zaman teknologi. Sayangnya di tengah kemajuan ini banyak generasi muda yang mulai jauh dari Al-Quran. Banyak anak muda yang lebih hafal lagu dan konten media sosial daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Banyak yang malas membaca Al-Quran, apalagi menghafal dan memahami maknanya. Padahal di dalamnya terdapat sebuah petunjuk hidup yang sempurna. Ini merupakan generasi muda yang kehilangan kecintaannya terhadap Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan menjadi hujah pembela bagimu atau justru menjadi saksi yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita harus dekat dengan Al-Quran, walaupun beberapa yang penting istiqomah. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, teman-teman santri cinta gak kepada Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk di dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya terhadap petunjuk hidup yang sempurna. Ayyuhal hadirin rahmatullah alaikum. Dalam ayat ini saudara menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi siapa saja yang bertakwa. Contohnya, kalau kita ingin hidup dalam kebenaran, keselamatan dunia dan akhirat, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Ada 3 cara utama agar kita bisa menjadi generasi cinta Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari, walaupun beberapa ayat. Yang penting istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita membaca Al-Quran setiap hari, hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi damai, hidup kita menjadi barokah. Yang kedua, menghafalkan Al-Quran dan memahami maknanya. Tidak cukup hanya dibaca, tetapi juga harus menghafalkan dan memahami maknanya. Kalau kita menghafalkan surah demi surah, berarti kita sedang menanam ayat-ayat Allah ke dalam hati kita. Dan kalau kita memahami maknanya, maka kita akan tahu pesan cinta Allah di setiap ayat-ayatnya. Artinya, kalau kita membaca surah tentang sabar, maka kita akan belajar menahan amarah kita. Dan kalau kita membaca surah tentang sedekah, maka kita akan belajar berbagi. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Inilah puncak kecintaannya kita terhadap Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, mungkin cukup sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi